Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi SAW bersabda, "Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah." Allah itu kalau mencintai seorang hamba, dia akan diberi ujian. Jadi kalau Allah cinta pada antum, antum dikasih ujian. Ya, ingat baik-baik itu. Jadi kalau sedang dapat ujian, berarti antum sedang cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan saya begini, antum ingin dicintai Allah atau tidak? Tolong angkat tangan yang ingin dicintai Allah. Artinya kalau sedang dapat ujian, antum jangan mengeluh. Katanya ingin dicintai Allah. Begitu Allah turunkan cintanya, antum marah-marah. Ya Allah, tolong turunkan cintamu, kasih musibah. Ya Allah, kenapa saya? Katanya minta, tapi dikasih nolak, gitu kan? Dan di balik ujian itu ada pahala. Kalau nggak ada ujian, nggak akan ada pahala. Silahkan cek, pahala itu letaknya pada proses, bukan pada hasil. Ibu itu dapat pahala ketika mengandung anak. Di situ ada kesabaran, ya alhamdulillah. Di situ ada kenikmatan, di situ ada doa. Ketika melahirkan itu proses, tapi ketika lahirnya, kan di situ cuma hasil. Banyak pahalanya dalam prosesnya. Ketika lahirannya lihat bayinya, pada pahalanya. Tidak boleh dibandingkan yang pertama. Yang pertama itu prosesnya. Mendidik anak itu ada pahalanya. Hasilnya jadi apa? Itu nggak ada kaitan dengan ibu. Nggak ada kaitan dengan antum ya kawan. Yang penting apa proses yang kita jalani, itu poinnya. Ya. Ingatlah, saya akan buka kisah Nabi Zakaria ketika dia tidak putus asa dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lihat baik-baik. Apa di antara doanya? Rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ra'su syaiba. Ya Allah, saya sudah sedemikian letih fisik ini. Fisik sudah letih dan rambut sudah memutih, menyala. Yang dilukiskan dalam balaghah menyala. Karena kalau antum jalan malam-malam, antumnya hitam, rambutnya putih, nyala, gitu kan? Tapi keadaannya terang, maksudnya sudah beruban. Ini saya rambut sudah memutih, fisik sudah letih, tapi sampai saat ini orang mengatakan saya mustahil punya keturunan. Dan yang lebih dahsyat, ini masih biasa. Nabi Zakaria lain, istrinya, maaf ibu, divonis monofos dan mandul. Istri divonis secara medis monofos dan mandul. Suami secara klinis sudah letih fisik, rambut memutih. Pertanyaan saya, secara medis masih mungkin gak punya keturunan? Tidak, tapi yang hebat, walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Semua mengatakan saya gak akan pernah punya keturunan, tapi saya tidak pernah putus harapan kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Ada rumus di ayat ini, kalau anda divonis oleh manusia atau makhluk mengatakan mustahil, pekerjaan ini mustahil, penyakit ini mustahil, rezeki ini mustahil, ini tanda langsung dari Allah. Lupakan pendapat manusia, langsung hadirkan kepada Allah permohonan kita. Karena itu tanda langsung dari Allah, saking cintanya Allah kepada anda, Allah hanya berikan langsung darinya, bukan perantara dari makhluk lagi. Paham ya? Nah, jadi poin saya, bayangkan seorang nabi dekat dengan Allah, dipuji oleh Allah, merawat perempuan yang diantara termulia, disebutkan namanya di Quran Maryam, di surah-surah ke-19, sangat dekat dengan Allah sampai disebut orang yang sangat taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Diberikan ujian, tidak punya keturunan, sampai fisiknya letih, rambut memutih, sudah luar biasa sepuh, istri divonis monofus, mandul, tidak mengeluh satu huruf pun di hadapan Allah Subhanahu wa taala kecuali doa. Anda, pasangan masih muda, Nabi bukan, Rasul bukan, tidak merawat seorang perempuan mulia, tidak ada surah turun dengan nama istri Anda, tidak ada ayat Quran turun dengan nama Anda, kedekatan Anda jauh dibandingkan Nabi Zakaria kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Anda baru 6 tahun. Tidak layak kita mengeluh di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya nanti ada rahasia di Quran di surah Al-Anbiya. Nanti setelah sampai hafalan kita ke situ, saya buka bagian dari rahasianya. Allah kisahkan kisah-kisah di masa lalu Nabi sampai kalangan orang saleh, kemudian dibuka di ujung ayatnya. Indah, yang paling indah. Jika Anda mengalami persoalan serupa seperti itu, amalkan amalan ini, maka niscaya saya berikan yang seperti saya berikan di masa lalu. Ada rahasia di situ.